penilaian dan juga uji komparasi. Makanya beban yang ada di sisi proposisi adalah satu, kenapa pada akhirnya secara stabilitas ekonomi individu ini akan senantiasa terjaga di sisi kita, ataupun dua, kenapa pada akhirnya investasi yang sangat fluktuatif, investasi jangka pendek itu sangat fluktuatif sehingga risikonya itu akan sangat tinggi. Maka tapi beberapa perbedaan yang ada di sisi kita. Satu, bagaimana karakterisasi investasi jangka panjang dan pendek itu terlihat jeli. A. Investasi jangka panjang adalah sebuah investasi yang memiliki harga jual yang relatif stabil dan juga rentang waktu yang sangat lama. Ini tidak seperti bagaimana kalau kita menginvestasikan emas atau bagaimana kita ketika beli aset properti seperti rumah dan mobil untuk dijadikan investasi diri kita juga. Tapi B. Investasi jangka pendek itu adalah sebuah investasi yang sangat menuntut investor untuk berpikir secara rasional dan secara strategis juga. Maka dalam investasi jangka pendek itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Atas dua alasan. Satu, karena harga yang sangat fluktuatif yang sering terjadi karena atas beberapa faktor yang terjadi, seperti bagaimana naik turunnya keuntungan ataupun profit yang perusahaan tempat kita berinvestasi itu miliki. Ataupun dua, dalam investasi jangka pendek itu ada banyak pilihan, seperti saham perusahaan juga akan sangat banyak, namun tidak semua itu bisa berakhir dengan baik juri. Suatu ketika akan ada masalah yang mereka dapatkan. Tapi dua, masalahnya adalah seorang investor retail itu tidak memiliki kapabilitas yang baik ataupun dalam mengambil sebuah keputusan dalam berinvestasi karena ada dua faktor. A. Karena keuangan yang mereka miliki juga itu adalah dana pribadi, ataupun B. pun pengambilan dan penilaian untuk mengambil suatu investasi jangka pendek ya itu minim karena mereka tidak memiliki kapabilitas yang besar yang dapat membuat mereka itu mengetahui secara spesifik dalam strategi untuk berinvestasi. Karena mereka hanya seorang diri, mereka hanya seorang diri dalam bentuk individu. Mereka tidak ada dalam bentuk kelompok yang bisa membantu mereka untuk memberi masukan atau rekomendasi pada akhirnya. Investor retail atau individu itu beda dengan investor institusi yang sudah punya banyak uang, yang sudah punya banyak pegangan, atau yang sudah punya tim analisis sendiri yang bisa membantu mereka dalam investasi itu. Tiga, makanya pendirian dari sisi proposisi adalah investasi jangka pendek itu punya banyak resiko yang tinggi. Maka resiko yang tinggi itu bagi investor individual ini. Tapi saya akan jelaskan kenapa akhirnya skala dampak investasi jangka panjang itu akan jauh lebih bermanfaat ketimbang investasi jangka pendek. Tapi satu poin justifikasi kenapa investasi jangka panjang ini dampaknya itu akan sangat banyak dan kita tidak akan mendapatkan investasi. Dan ini tidak akan didapatkan oleh investasi yang jangka pendek yang sangat spekulatif. Karena yang kita bahas adalah stabilitas ekonomi suatu individu, maka aktor yang kita bahas, aktor yang harus kita lindungi adalah investor retail. Tapi bagaimana karakterisasinya? Satu, mereka berinvestasi itu dengan dari pribadi yang mereka punya. Dua, pun saya rasa alasan investor retail itu mau untuk berinvestasi supaya mereka bisa punya pegangan ataupun simpanan untuk masa depan mereka ketika pada akhirnya suatu saat nanti mereka telah berada di kondisi struggle akan ekonomi yang mereka miliki juga. Maka yang paling mereka butuhkan adalah investasi yang lebih mampu untuk menjamin akan keuntungan ataupun simpanan yang mereka punya itu akan hadir juga di masa depan ketika mereka butuhkan. Artinya apa? Dalam berinvestasi mereka harusnya memilih sebuah investasi yang memiliki risiko yang minimum, karena yang pada akhirnya risiko berbahaya itu justru akan membuat mereka kewalahan sendiri dengan struggle yang mereka dapatkan karena ini terkait dengan dana pribadi. Maka kalau misalnya kamu sudah mengalami kondisi kesulitan dalam ekonomi pribadi, kamu akan susah untuk menstabilkan ekonomi pada akhirnya karena ya kamu sudah seorang diri. Akan sangat susah kamu minta pertolongan dari orang lain karena bahkan akan sangat susah kamu memiliki pertolongan dengan orang lain karena pada akhirnya kamu itu bukan sebuah institusi yang memiliki banyak kaki tangan yang bisa membantumu. Tapi kenapa investasi jangka panjang inilah yang paling baik dan akan membawakan banyak manfaat dan manfaat yang panjang juga. Satu, investasi jangka panjang itu adalah bagaimana kamu bisa pada akhirnya mempunyai suatu aset dengan nilai yang sangat besar dan akan sangat mudah untuk kamu simpan. Dan ini juga terjamin akan tersimpan dengan baik juga pada akhirnya.
investasi jangka panjang seperti bagaimana kamu membeli emas ataupun membeli aset seperti rumah yang mewah. Ini memang tidak berjalan seperti investasi jangka pendek seperti saham. Mungkin pada akhirnya kekayaan yang kamu invest itu mungkin tidak seperti investasi jangka pendek, yang dimana di sisi mereka kekayaan mereka itu akan mereka investasikan, pada akhirnya mereka akan dapat keuntungan yang lebih berskala ataupun ya keuntungan yang lebih besar juga pada akhirnya dari perusahaan-perusahaan itu. Tapi dua, saya mau klarifikasi, meski dalam investasi seperti beli emas atau beli rumah yang mungkin dapat membuat investor harus mengeluarkan dana untuk mengeluarkan pendanaan yang lebih banyak untuk berinvestasi, saya rasa ini tidak apa-apa, karena saya rasa investor retail itu mau untuk berinvestasikan dana pribadinya karena sudah ada insentif dari diri mereka atas berbagai macam penimbangan yang mereka pikirkan bagaimana pada akhirnya mereka akan tetap bisa hidup di masa depan dengan kondisi perekonomian yang memungkinkan stabil juga. Tapi maka seberapa banyak dana yang mereka investasikan itu tidak penting. Tapi tiga, justru kestabilan itu akan jauh lebih tergantung di sisi kamu. Karena pada akhirnya begini, bagaimana kamu menginvestasikan sebuah dana kamu itu bagaimana pada akhirnya supaya kamu ada simpanan ataupun ada pegangan bagaimana pada akhirnya ketika kamu sudah mengalami kondisi ekonomi yang sulit, maka kamu akan bisa mengambil apa yang sudah kamu simpan untuk memperbaiki kestabilan ekonomi kamu. Ini ketika di sini mereka akan memberikan saham ataupun dana pribadi mereka kepada sebuah perusahaan. Mungkin keuntungan yang kamu dapatkan itu akan tergantung dari profit perusahaan juga. Apabila ketika profit perusahaan itu telah lemah ataupun bahkan kurang, maka kamu juga akan mendapatkan sedikit keuntungan juga. Ini akan berjalan, ini akan berjangka. Keuntungan itu akan berjangka lama juga. Tapi saya rasa juga belum cukup. Kalau membahas obligasi, pun saya rasa untuknya tidak akan sebanyak itu, karena obligasi itu ada batas waktunya. Maka apabila suatu ketika kamu menghadapi kesulitan dalam ekonomi, maka ketika pada akhirnya investasi yang kamu miliki itu perusahaan mereka kurang ataupun kurang profitnya, ya kamu akan kalah juga. Maka tidak ada pegangan untuk membuat kamu ya makanya bangga. Sekedar disclaimer, siapapun aktor ataupun instansi yang akan saya sebutkan dalam debat sebentar itu semata-mata hanya untuk debat di ronde kali ini, dan maka dari itu tidak bisa akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Ini adalah perang antara jangka panjang ataupun jangka pendek. Di dalam dunia yang sedang mengalami kehancuran ekonomi saat ini, kami rasa yang menjadi hal yang sangat urgent adalah bagaimana untuk kita menyelamatkan dan menambah nilai uang kita daripada menunggu lebih lama lagi dan menunggu sampai market hancur. Dan kenapa saya bilang bahwa peluang market untuk hancur itu lebih besar? Karena di status quo dalam skala internasional, Amerika sedang dalam posisi yang sulit di mana ia sedang rawan berkonflik dengan berbagai negara. Tentunya kita tidak akan terpengaruh dalam jangka pendek, tetapi coba pikir dalam jangka panjangnya nanti kelak. Lalu adapun beberapa mekanisme yang akan kami ajukan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, di dalam dunia yang kami beranggapan bahwa di dalam musim ini kita berada di dunia di mana sudah banyak orang-orang yang teredukasi terkait finansial dan juga ahli, serta yang kedua, konten-konten edukasi finansial yang sudah terakurasi itu sudah banyak bertebaran di sosial media dan juga aksesibel untuk banyak orang baik di luar sana. Lalu yang ketiga, banyak artikel dan jurnal yang terkait finansial itu sudah bertebaran dimanapun dan gampang diakses oleh orang-orang yang awam maupun
tidak. Maka dari itu kami percaya bahwa orang-orang di sisi kami bakalan aman saja dari resiko apapun yang terjadi oleh aset investasi mereka. Dan beberapa respon kepada tim pro. Yang pertama terkait pilihan, di mana di jangka pendek mereka bilang bahwa di jangka pendek itu banyak, dan juga kami berkata bahwa itu tidak eksklusif, di mana investasi di jangka panjang itu juga banyak. Lalu yang kedua tentang investor, dua hal di sini juga. Yang pertama, orang-orang yang investasi itu kalian perlu ketahui semuanya sudah menyiapkan dana untuk investasinya sendiri, atau di mana yang istilahnya itu adalah uang dingin, yang dimana mereka kadang tidak terlalu sakit hati jika terdapat banyak kerugian atau loss yang mereka alami. Dan ini juga sudah tertackle dengan mekanisme saya yang kedua, yang dimana yang pertama yang dimana terima kasih, banyak orang-orang yang sudah teredukasi terkait finansialnya sendiri. Lalu langsung saja berpindah ke argumentasi saya yang tentang investasi jangka panjang itu lebih beresiko. Isu yang perlu kita ketahui bersama itu adalah investasi jangka panjang itu memiliki untung yang sangat berat, tetapi juri untung besarnya hanyalah untung kotor, untung bersihnya sangatlah sedikit, dan itulah kenapa ini sangat berisiko. Kenapa hal isu ini penting? Yang pertama, keuntungan yang diincar oleh orang-orang yang melakukan investasi itu bisa jadi tidak sesuai ekspektasinya, bisa jadi lebih rendah ataupun lebih parah lagi. Lalu yang kedua, persepsi orang-orang yang bilang bahwa untung investasi itu bahwa yang bilang untung investasi panjang itu yang salah, dan malah menimbulkan banyak orang yang rugi. Lalu mengapa investasi jangka panjang ini lebih beresiko? Ada dua hal di sini, Juli. Tidak, terima kasih. Yang pertama terkait faktor internal, yang dimana di mana di sini terdapat biaya perawatan, yang dimana investasi berupa aset yang seperti rumah, emas, dan kawan-kawan itu perlu biaya perawatan yang bisa terbilang tidak sedikit, di mana biaya pembersihan, biaya pokoknya perawatan dan semacamnya itu bisa dibilang tidak sedikit, dan bahkan bisa mendekati dari nilai beli saat beli aset sebelumnya. Lalu yang kedua, waktu jangka panjang yang kalian keluarkan untuk aset ini itu kadang bisa menjadi tidak sebanding dengan nilai jual nantinya, yang dimana kalian sudah menginvest atau effort untuk menjaga aset kalian ini dan mengeluarkan banyak uang, lalu alhasil nilai jualnya malah tidak sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan nantinya. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Tidak, terima kasih. Di mana aset jangka panjang ini gampang termakan oleh krisis ekonomi seperti inflasi, pajak, yang dimana seperti yang kita tahu kondisi ekonomi yang sangat yang tidak bisa tertebak di status quo sekarang, dan juga pada dasarnya market yang tidak bisa tertebak. Lalu di mana kedua, emas dan properti aset ini dan kawan-kawannya itu perlu agen khusus untuk menjualnya, yang dimana ini salah satu faktor yang meribetkan untuk menjual nilai aset ini, yang dimana bukan lagi hanya menambah biaya dari biaya perawatan, tetapi juga dari biaya agen untuk menjualnya, yang dimana ini memperkecil keuntungan dari si penjual dan hanya merugikan saja. Lalu apa dampaknya? Dua hal di sini. Satu, untung bagi individu ini tidak bakal besar karena adanya hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua, nilai jual itu belum tentu sesuai dari ekspektasi kita, yang seperti saya mention dari tadi, dan ini bakalan tidak, terima kasih. Lalu apa perbandingannya di sisi pro dan kontra? Di sisi kami, yang pertama, efeknya akan lebih terasa, yang dimana kami telah mengatakan bahwa orang-orang ini telah teredukasi terkait finansial dan aset-aset investasi yang lainnya, dan ini mengakibatkan dari mereka untuk bakalan lebih berhati-hati untuk memilih dan menginvest di aset manapun yang akan mereka invest. Lalu yang kedua, lebih menguntungkan karena
kita tidak akan menghold market atau aset kita secara lebih lama dibandingkan di sisi mereka, yang dimana akan mengikuti flow dari kondisi ekonomi yang sedang hancur, tapi kita tetap bersiaga dan menyiapkan diri kami untuk kejadian-kejadian yang tidak tertebak ke depannya. Lalu di sisi mereka pada dasarnya mereka akan menghold nilai investasi mereka entah sampai kapanpun itu, mungkin sampai market hancur atau bagaimana. Dan maka dari itu sangat bangga menjadi tim kontra. Argumentasi yang baik dan dari kontra tentunya untuk memegang kasus. Pembicaraan kedua dari sisi tim pro dengan Rokan. Baik, memulai perdebatan 3, 2, 1. 3 respon akan hal yang mereka bawakan. 1, mereka bilang kalau di sisi mereka, di sisi kita menambah nilai uang, tapi kita menunggu dengan lama. Juri 2 poin. Saya rasa di sisi kita, kalaupun kita investasi jangka panjang, setidaknya nilai dari suatu barang yang kita investasikan itu akan bertambah. Pun tidak apa-apa kalau kita tunggu lama tunggu lama dalam investasi yang kita lakukan. Setidaknya hasil yang kita tunggu lama itu lebih worth it dari apa yang ada di sisi mereka. Ataupun yang kedua, saya rasa di sisi kita tidak akan fokus saja kepada saham yang kita investasikan tersebut. Setidaknya di sisi kita akan bisa untuk cari uang dulu ataupun mencari keuntungan lain saat kita masih menunggu investasi kita. Sedangkan di sisi mereka akan terus saja fokus pada saham-saham yang mereka investasikan, makanya tidak relevan di sisi mereka. Ataupun yang kedua, kalau misalnya di sisi mereka bilang orang-orang akan siapkan dana, saya rasa akan lebih banyak kerugian di sisi oposisi, karena stabilitas yang akan ada di sisi mereka itu akan tidak stabil, sedangkan di sisi kita justru itu akan lebih opti dan lain sebagainya. Ataupun yang ketiga, kalau mereka bahas tentang harga jual, saya rasa harga jual itu akan tetap baik di sisi kita. Karena misalnya gini Juri, kalau misalnya mereka investasi 15 miliar, kemudian mereka rugi karena profit saham yang mereka investasikan itu menurun, pun mereka juga akan rugi 15 miliar. Sedangkan di sisi kita, kalau kita investasikan rumah misalkan 2 miliar, kalau misalnya kita jual akan ada pengembalian dari dana tersebut 1 miliar, maka di sini kita akan lebih baik. Tidak, terima kasih. Maka dari itu mari kita masuk ke argumen. Jadi saya rasa di situs kos sekarang itu bagaimana sudah banyak orang, entah dia itu kalangan remaja atau orang tua, itu sudah banyak melakukan investasi. Misal investasi emas dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun investasi itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi aktor itu sendiri, karena investasi itu bisa berguna. Mungkin saat hidup kamu susah ataupun untuk masa depan kamu kemudian. Tapi masalahnya adalah sekarang banyak orang melakukan investasi jangka pendek yang spekulatif, entah itu mereka investasikan saham. Tapi saya rasa bagaimana investasi jangka pendek ini itu tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar pada individu itu sendiri. Dan saya rasa karena ini masih perbandingan, artinya di kedua sisi itu harus membuktikan Juri mana investasi yang lebih baik dan lebih layak dan lebih berguna untuk bagi para investor itu sendiri pada akhirnya. Karena bagaimanapun aktor kita di sini adalah investor itu sendiri. Artinya kita mau untuk bagaimana kita bisa melindungi kestabilan ekonomi individu itu sendiri nantinya. Makanya kenapa di sisi proposisi itu kita mau kalau investasi jangka panjang itu bisa jadi solusi yang lebih bermanfaat. Tapi saya akan berikan kenapa sebenarnya investasi jangka pendek itu justru akan memberikan risiko yang tidak baik lebih banyak pada akhirnya. 2 poin. 1, Juri sadari kalau kamu investasi suatu perusahaan ataupun suatu saham, misalkan kita tidak akan pernah tahu apakah saham tersebut itu akan naik ataupun turun pendapatannya itu sendiri. Karena bentuk dari investasi dari jangka pendek yang spekulatif itu akan membawa resiko yang besar Juri. Karena ini akan membuat para investor ataupun individu itu memberikan banyak faktor yang memungkinkan akan terjadi. Misalnya tadi akan ada faktor dari saham-saham tersebut yang bisa turun karena ada permasalahan. Entah itu dari faktor-faktor dari itu karena profit dari saham-saham yang kamu investasikan itu menurun, ataupun kalau profit yang diterima saham itu, kalaupun profit yang diterima dari saham itu baik, maka itu bagus. Tapi masalahnya
sebagainya. Sehingga kenapa investasi jangka panjang itu akan berdampak lebih baik pada masa depan individu itu sendiri, Juli. Karena bagaimanapun setiap individu yang mengeluarkan uang untuk mereka untuk berinvestasi itu pada akhirnya itu akan kembali lagi pada mereka. Ataupun yang kedua, bagaimana saya rasa Juli, bagaimana di status quo sekarang itu sudah banyak isu-isu produk yang bisa saja diboikot sama masyarakat ataupun dari negara itu sendiri. Artinya saham ataupun perusahaan yang diboikot itu akan punya profit ataupun keuntungan yang menurun, sehingga bagi mereka yang investasi kepada saham ini itu akan dirugikan. Ataupun misalkan ada aliansi dari suatu negara untuk boikot satu barang, KFC misalkan yang diboikot sama negara-negara bukan hanya Indonesia, artinya lonjakan kerugian itu sudah terlihat, Juli, sehingga profit dari saham itu akan menurun, dan lagi-lagi itu akan merugikan aktor rentan kita. Karena bagaimanapun tidak demokrasi, karena bagaimanapun aktor rentan yang ada di sini kita itu bagaimana kita menjaga stabilitas ekonomi dari individu itu sendiri. Sudah ditekankan pada pembicaraan pertama saya bagaimana orang-orang individu ini adalah orang-orang yang hanya mereka sendiri yang bisa untuk melihat keadaan mereka, sehingga perlu pertimbangan yang berat antara hal ini, Juli. Kalau di sisi mereka itu mau ada investasi jangka pendek, justru itu akan merugikan individu itu sendiri. Pun karena pada akhirnya kalau mereka bilang mereka akan menunggu lama dan sebagainya, setidaknya di sisi kita itu apa yang kita investasikan itu akan lebih worth it nantinya dan akan lebih berguna. Maka atas alasan ini bangga. Argumentasi yang baik kita akan pembicaraan kedua pro, tentunya model kasus pembicaraan kedua dari sisi kontra dengan berikan saya waktu untuk memperbaiki note saya. Saya akan memulai pidato saya. Untuk referensi POI atau interupsi, just berdiri aja, terus bilang interupsi. Dan apabila saya tidak menjawab sama sekali atau lanjut bicara, artinya saya tidak menerima interupsi Anda. Baik, saya akan memulai dalam waktu 3, 2, 1. Panelis, ada ungkapan you won't know if you don't try. Artinya kamu bakal tidak tahu jika kamu tidak sama sekali mencoba. Panelis, apabila kita ingin mendefinisi stabilitas ekonomi individu, artinya yang kita inginkan adalah individu ini bisa mengimbangi ketidakstabilan status quo yang pada hari ini. Nah, lihatlah Joey, apa yang telah dibawa oleh tim pro pada hari ini. Jadi pertama, mereka dismissive terkait situasi yang tidak bertentu terkait investasi jangka panjang ini yang kami telah mendorong kepada mereka. Mereka sama sekali tidak ingin engage terhadap status quo di mana inflasi itu terjadi di mana-mana dan di mana mata uang pun kita pun juga ikut turun, sehingga value dari mata uang kita juga itu sudah tidak berharga lagi. Dan untuk argumen mereka terkait investasi spekulatif, jadi pretty much mereka membawa kepada kita bahwa investasi jangka panjang itu sangat spekulatif, tapi mereka tidak mengambil reality check at the fact that mereka itu juga memiliki investasi yang spekulatif juga. Lihatlah Joey, emas properti itu bisa jatuh apabila sebuah kebijakan tiba-tiba itu berubah. Lihatlah kalau di Indonesia saja tiba-tiba pajak sudah berubah menjadi 12% untuk harga barang yang berharga seperti contohnya emas, perhiasan ataupun juga properti. Artinya hal-hal seperti itu juga, value dari emas itu juga itu turun. Artinya kita harus menerima hal-hal itu juga seperti kalau investasi jangka pendek juga itu merupakan sesuatu yang spekulatif. Mereka menggebor-gebor terkait emas yang naik, tapi investasi mereka dan investasi mereka itu bagus banget. Itu saja tidak ada sama sekali mekanisme ataupun engage kepada dunia kami. Nah, saya tunggu kepada argumen saya pada hari ini. Nah, argumen pertama terkait urgensi. Nah, panelis, di status quo ini dunia sedang mengalami instabilitas di berbagai bidang, seperti terutama politik, sehingga terjadinya rentan perubahan regulasi terhadap pajak, seperti contohnya kenaikan pajak barang-barang mewah, bahkan pun juga penggunaan dana pada program kerja yang tidak jelas dan lain-lain. Artinya sudah tidak ada ketidakfokusan dalam skala prioritas negara, sehingga masih terjadi ketidakseimbangan dalam berbagai bidang. Ada pun juga bahkan lapangan kerja juga sedang minim dan bahkan pun juga itu terbatas. Itu sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji atau fasilitas yang layak dan tinggi. Bahkan pun juga gaji UMR juga sudah turun. Bukan hanya masyarakat menengah ke bawah yang mendapat efeknya, tetapi juga menengah ke atas juga ya. Kita akan bicarakan pada hari ini. Nah, mekanisme kami itu adalah orang-orang yang dapat
keuangan yang dapat mengawasi perkembangan value dari saham atau investasi mereka. Yang kedua, orang yang punya modal dan dana dan waktu serta ilmu yang memadai dalam proses investasi dan strategi. Artinya orang-orang yang menengah ke bawah itu diselektif untuk melakukan investasi dikarenakan mengapa? Pertama, mereka sudah memiliki beban finansial yang sangat besar. Artinya semua modal mereka itu sudah sangat tinggi. Yang kedua, mereka tidak punya keluasan untuk untuk mengambil risiko dalam ketidakstabilan investasi. Dikarenakan mereka sudah bekerja, tentunya juga modal mereka juga sangat terbatas. Artinya sudah jelas siapa yang akan menjadi target orang-orang yang melakukan investasi pada hari ini, yakni menengah ke atas. Tetapi sadarilah, mereka juga ikut kena efek dari ketidakstabilan politik dan ekonomi ini. Sudah mulai banyak orang-orang yang menengah ke atas yang sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup primernya. Karena semua itu sudah melonjak tinggi, mulai dari kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan bahkan pun kebutuhan untuk survival. Maka ini mereka harus membuat planning yang sangat urgent, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka yang sekarang. Apakah solusi itu? Nah, solusi itu adalah jangka pendek investasi seperti saham, kripto, dan bitcoin. Mungkin mereka berkata bahwa tapi harga saham, kripto, dan bitcoin itu naik turun tiap jam. Nah, makanya mereka sudah hire agen atau penasihat yang dapat mengolah hal itu dengan baik. Itulah pekerjaan dari mereka, itulah yang mereka dibayar. Jadi terkait mekanisme pengawasan itu sudah terjadi. Nah, ini lebih beneficial terutama di status quo yang sudah banyak instabilitas terjadi di mana-mana. Nah, artinya apa yang terjadi? Nah, pertama, terdapat perubahan harga atau nilai saham yang lebih signifikan. Ada 3 skenario. Yang pertama, best case scenario. Lihatlah bahwa Bitcoin atau crypto, mereka akan dapat prediksi bahwa akan melonjak dalam waktu untuk berkembang seperti contohnya 2-3 tahun ke depan. Artinya, ini bisa menjadi value investasi yang sangat beneficial dan berharga karena akan mencapai value ratusan juta. Artinya kalian bisa untuk stay dalam value saham tersebut. Yang kedua, untuk moderate case scenario, apabila mungkin selanjutnya naik secara menjadi tinggi, artinya ini sudah lebih beneficial untuk dijual langsung saat jam itu juga agar untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin, dan serta itu juga balik modal. Dan apabila tim kontra tim pro ini membawa worst case scenario di mana harga saham, bitcoin dan lain-lain itu tiba-tiba turun, tetapi saya rasa ini dapat tertangani oleh pertama, agen atau penasihat mereka itu sudah memprediksi dari jauh. Karena mengapa? Apabila suatu value of saham itu sudah ingin jatuh, sudah terdapat banyak faktor atau ciri-ciri yang terjadi sebelumnya. Seperti contohnya mungkin perusahaan waktu itu sudah bermasalah dalam terkait sosial dari masyarakatnya, atau mungkin ada problem di dalam sana. Itu sudah bisa diprediksi oleh agen-agen ini, karena itulah pekerjaan dari mereka. Yang kedua, pasti penasihat ini akan memberikan strategi yang langsung untuk menjualnya kan. Dan yang ketiga lagi, penasihat itu agen akan memberi target tempat investasi yang sudah di atas 50-60% keberhasilan dari awal. Artinya ini sudah efek, karena ini akan mengefek pada image-nya apabila mereka memberi strategi yang salah. Karena tentunya mereka juga ingin membutuhkan banyak calon klien. Jadi apabila mereka gagal dalam satu kali aja, itu bisa tersebar terkait image yang itu mereka. Nah, Panos, untuk yang kedua, lebih cepat untuk didapatkan terkait value-nya. Panelis saya akan melakukan comparison sebelumnya. Apakah ada diskusi? Justru di dua skenario mereka akan lebih buruk, karena ketika orang butuh uang mereka untuk kebutuhan, mereka perlu juga bayar orang untuk hire mereka. Maka akan semakin buruk stabilannya karena mereka mengeluarkan pengeluaran mereka di dua hal, mengenai hire orang dan juga mengenai kebutuhan mereka. Panelis, saya sudah memberikan klarifikasi bahwa orang-orang yang dapat menginvestasi pada hal-hal ini, terutama investasi emas mereka, investasi properti di mana harganya itu ratusan juta, hanya adalah orang-orang yang berasal dari menengah ke atas. Artinya apa? Mereka memiliki kapasitas untuk menggunakan semuanya. Mereka bisa kapasitas untuk memberikan modal kepada investasinya. Mereka juga pun bisa memiliki modal untuk men-hire agen-agen yang sangat bagus. Jadi saya rasa POI mereka itu tidak berguna. Baik, saya tanya. Nah, untuk yang saya akan menjadi charitable kepada mereka terkait investasi jangka panjang. Saya akan memberikan mereka reality check. Jadi apabila kalian ingin menceritakan terkait jangka panjang, itu membutuhkan waktu lama, namanya saja panjang kan. Nah, kami sudah ilustrasikan bahwa di status quo itu juga sudah tidak stabil. Kita sudah tidak bisa main aman dan berantak lagi. Kita harus mengambil risiko besar. Karena apabila ketika terjadi krisis ekonomi yang tiba-tiba terjadi, tim pro harus menggunakan dana simpanan mereka dari emas, properti untuk dijual. Jadi apa yang terjadi? Yang pertama, jika mereka berhasil menjual, maka untungnya juga ikut minim. Karena mengapa? Perubahan value dari emas, properti itu sudah lambat. Artinya, keuntungan yang mereka dapatkan itu tipis sekali. Apabila bisa saja bahkan mereka tidak balik modal sama sekali. Yang kedua, most likely saya rasa mereka akan gagal. Karena mengapa? Apabila kita sudah berkaitan terkait krisis ekonomi, sudah banyak orang yang tidak memiliki kapasitas untuk membeli harga dari emasnya, harga dari propertinya. Instansi dan bahkan pun orang-orang pun menganggap itu sudah sangat tidak berguna. Mereka tidak akan membeli emas ataupun properti yang mereka tawarkan dalam harga yang tinggi. Artinya apa yang terjadi? Mereka tidak akan modal juga. Nah, kesimpulannya para penulis, artinya di sisi mereka itu sangat rugi dan tidak balik modal, dan mereka itu juga tidak akan apabila mereka ingin menunggu untuk gali emas sama propertinya untuk ikut naik, mereka akan menunggunya
Terima kasih. Argumentasi yang baik dengan dari pihak kedua di kontra, selanjutnya membedakan argumentasi tidak dari pro dengan izin saja untuk menggunakan sistem dulu. Oke, mungkin para membahas ekonomi yang berkaitan dengan disclaimer sedikit. Untuk preferensi interupsi silahkan angkat tangan saja, tidak usah diterbal. Sekali lagi angkat tangan saja, tidak usah diterbal. Mungkin akan berusaha berlanjut lewat interupsi karena apa yang akan saya bawakan cukup padat. Namun nanti dilihat apakah saya buka atau tidak. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri sekarang menimbangkan manfaat yang harus ditimbang dalam debat ini. Itu ada dua materi. Satu tentang bagaimana keberlanjutan dari hasil investasi. Kedua tentang bagaimana kepastian hasil dari investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Kedua sisi itu tidak boleh hanya bermain di satu skenario terbaik ataupun hanya bermain di skenario dan asumsi terbaiknya. Tapi mari kita konteks dan jelaskan kembali bagaimana konteks dari seorang investor retail. Investor retail adalah seorang investor berasal dari masyarakat. Mereka tidak memiliki kapabilitas sebesar itu untuk menilai bagaimana bentuk strategis mereka. Kalaupun mereka bilang tentang mereka akan hire orang, kita akan breakdown. Kenapa tadinya investor retail kita akan hancur stabilitas ekonominya. Walaupun nantinya akan ada mereka hire untuk orang-orang tertentu untuk melihat strategis bagaimana investasi mereka berjalan. Tapi urgensi di sisi oposisi, mari kita bahas ini tentang bagaimana mereka mau menambah nilai kapital dan bagaimana pada akhirnya kapital tersebut akan bermanfaat di sisi mereka. Tapi saya rasa tidak ada penjelasan kenapa tidak akan. Saya rasa tidak akan ada penjelasan hingga saat ini. Kenapa akhirnya bahwasanya nantinya orang-orang tidak akan bisa juga menambah kapital di sisi kita. Kita sudah jelaskan. Ketika Anda menginvestasikan rumah Anda masih bisa pakai rumah Anda. Dengan di sisi lain Anda pergi untuk mencari kerja dan sebagainya, ataupun Anda mencari kapital di kantor-kantor dan sebagainya. Di sisi mereka akan membagi fokus Anda antara kerja dengan memperhatikan bursa-bursa pasar. Ini tidak akan terjadi selain di sisi mereka. Kenapa? Karena fokus untuk bekerja itu akan terbagi dengan bagaimana untuk memperhatikan bagaimana investasi jangka pendek mereka, memperhatikan bagaimana bursa pasar yang ada dan sebagainya. Walaupun mereka asumsikan bahwa mereka akan hire orang dan sebagainya, ini sangat asumtif. Kenapa? Karena bagaimana aksesibilitas orang-orang untuk mampu hire orang, ataupun bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi di mana orang hire orang untuk melihat strategis investor dan sebagainya, itu masih sangat minim satu school. Walaupun mereka bilang akan ada melalui sosial media dan sebagainya, kita bilang bahwasanya bagaimana bentuk pengetahuannya belum semasif itu. Kenapa? Karena mereka para investor bagaimana para jasa-jasa mengenai strategis investor dan sebagainya itu masih terbilang cukup khusus dan memiliki target tertentu. Mereka hanya berfokus pada aktor-aktor yang memiliki kapital besar dan sebagainya, sehingga tidak akan berfokus pada kaum kelas menengah yang mereka bilang. Sehingga ini menjelaskan bahwa saya pertama tidak ada bentuk urgensi dari bahkan dari misalnya dari para penyedia jasa untuk ahli strategi itu untuk menggait demand pasar dari klien-klien masyarakat kelas menengah. Kedua, secara tujuan urgensi mereka tentang menambah kapital itu justru akan terjadi di kita. Karena bagaimana bentuk nilai investasi jangka panjang itu akan berjalan sendiri, akan berjalan seiring dengan bagaimana Anda mencari kerja dan sebagainya. Tapi masuk pada poin flash, saya akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam di dalam poin pertentangan saya. Secara pertentangan, apa yang ditimbang dari kedua debat dan dari kedua tim hanya tentang bagaimana skala risiko dan skala manfaat. Mari kita lihat apa yang dibawakan dari sisi oposisi. Di sisi oposisi mereka bilang bahwasanya ketika Anda menginvestasikan jangka panjang, Anda butuh perawatan seperti rumah, nilai jual tidak akan sebanding dan sebagainya. Baik hal mereka katakan di sini. Tapi berbagai respon. Respon pertama, mari bahas dulu bagaimana ketakutan dan kekhawatiran dan risiko-risiko yang mereka katakan. Ada 3 risiko. A, mengenai harga jual yang tidak sebanding. B, tentang bagaimana perawatan. C, tentang bagaimana akan memakan waktu jangka yang lama. A, tentang harga jual. Saya rasa di sisi kita, setidaknya ketika Anda pada akhirnya ketika misalnya Anda harus menjual suatu properti Anda, misalnya seperti aset ataupun bagaimana emas dan sebagainya, artinya Anda berada dalam kondisi yang sangat struggle dan dalam kondisi yang sangat stabil. Di sisi kita, setidaknya ada modal-modal untuk menjual hal tersebut agar Anda bisa stabil kembali, agar Anda bisa mencari uang dan sebagainya dan mencari kerja untuk menjadi ataupun membuat ataupun Anda akan mendapatkan modal untuk membuat suatu usaha dan sebagainya. Di sisi mereka, ketika semuanya rungkat, ketika semuanya hilang dan sebagainya akan hilang. Kenapa? Ketika misalnya sahamnya akan turun, tidak akan ada lagi orang-orang yang membeli saham dari sisi mereka karena nilai pasarnya akan juga turun.
sehingga secara harga jual itu akan lebih ada di sisi kita. Kenapa? Karena setidaknya ketika misalnya Anda membeli rumah 15 miliar, Anda akan bisa mendapatkan dan menjualnya kembali secara 10 miliar. Ini setidaknya akan memberikan Anda uang urgensi ataupun dana darurat ketika misalnya Anda sedang berada di skala kritis. Tapi bahkan kalau misalnya mereka bahas tentang bagaimana perawatan atas rumah emas dan lain sebagainya, itu tidak akan selalu terjadi. Kenapa? Tidak mungkin Anda mengecat rumah Anda hari ini, besok akan jemuran. Tidak akan seperti itu. Sehingga dia bilang bahwa skala perawatan juga tidak akan seburuk itu dibahas dalam debat ini. Mohon maaf, saya minta untuk angkat tangan saya tidak bisa verbal. Tapi kalau bicara tentang akan pada akhirnya menunggu lama untuk mendapatkan feedback ataupun bagaimana dampak dari apa yang sudah divestasikan, Anda sudah katakan ini tidak apa-apa dan akan semakin baik di sisi kita. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, Anda bisa cari kapital dari faktor lain. Tidak hanya Anda berfokus pada bagaimana Anda memperhatikan pasar Anda, bagaimana pasar investasi di berjalan dan sebagainya. Anda tidak perlu memperhatikan pasar tersebut karena bagaimana investasi yang ada di sisi Anda itu akan semakin baik juga dan akan semakin baik juga di sisi Anda dan akan berjalan sendiri di sisi Anda pada akhirnya. Tapi kalau misalnya mereka mau bicara tentang worst scenario, walaupun di sisi kita bahwasanya bagaimana nanti worst scenario ada tidak sebanding, saya rasa ketika dijual nantinya berarti ketika bagaimana bentuk investasi yang panjang itu dijual, berarti ada urgensi bagi orang-orang untuk menjual hal tersebut. Misalnya ketika misalnya Anda menjual rumah ataupun emas, berarti orang-orang tersebut berada di skala kritis. Di sisi kita akan bisa menjaga agar mereka tidak berada di skala kritis tersebut hingga bisa stabil lagi ekonomi mereka, karena ada bentuk modal yang mereka bisa jual, ada bentuk modal yang mereka dapatkan ketika mereka menjual rumah ataupun aset ataupun emas yang mereka investasikan. Tapi mari bahas tentang respon kedua. Walaupun mereka bicara tentang bagaimana inflasi, kebutuhan dan mata uang menurun dan sebagainya, ada beberapa hal untuk menyatukan hal ini. Di sisi kita investasinya masih bisa masih bisa untuk dijual sekali hingga nantinya pada akhirnya akan stabil juga. Di sisi mereka investasi akan semakin turun karena semua investasi bergantung pada karena semua investasi yang terjadi di mereka itu bergantung pada apakah mata uang itu normal atau bagaimana kondisi politik yang ada di dunia ini dan sebagainya. Ketika hal-hal tersebut justru buruk di satu justru akan semakin buruk di sisi mereka karena semua perusahaan itu akan menurun juga stabilitasan pasarnya, akan pasar modal IHSG dan sebagainya itu akan semakin buruk di sisi mereka, sehingga investasi yang mereka lakukan tidak akan berkembang apa-apa dan tidak akan hanya menjadi investasi kosong karena mata uangnya juga menurun yang mereka katakan sendiri. Tapi di luar skenario mereka akan semakin buruk. Kenapa? Karena begini, kalaupun misalnya sistem mereka bilang bahwasanya sekarang kebutuhan itu semakin inflasi, semakin mahal dan sebagainya, kita bilang bahwasanya justru pengeluaran bisnis mereka itu akan semakin banyak. Ada dua pengeluaran. Pertama, mereka harus hire orang untuk selalu baca strategi investasi mereka yang pasti akan bisa untuk untung dan balik modal dalam jangka waktu yang pendek ataupun dalam jangka waktu sedekat itu. Tapi kedua, di sisi mereka harus memenuhi kebutuhan yang naik atas harga yang naik tersebut, harus memenuhi kebutuhan yang inflasi tersebut. Sehingga kita jelaskan bahwasanya justru di sisi mereka akan semakin banyak orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena mereka selalu hanya bergantung pada saham-saham tersebut. Mereka bergantung pada bagaimana nilai mata US dollar ataupun bagaimana proses bentuk geopolitik yang ada di dunia ini, sehingga secara pertama keberlanjutan akan baik di kita. Karena kita sudah bilang bahwa Anda tetap bisa cari uang di sisi lain ketika Anda bisa punya rumah. Dan kedua, secara pasti hasil akan lebih pasti di sisi kita. Karena setidaknya walaupun di skenario akan dijual, pada akhirnya tetap akan sebanding dan tetap bisa hidup. Makanya bangun untuk pro. Baik, sebelumnya saya
jika ada POI cukup angkat tangan saja dan jangan secara verbal. Dan sebelumnya saya ingin disclaimer sedikit bahwa mungkin saya akan menyinggung beberapa lapisan masyarakat di sini, seperti orang dari kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas. Jadi semua yang saya ucapkan yang berbau sensitif hanya untuk debat semata pada hari ini. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Jadi saya rasa pihak pemerintah di sini sangat menganggap bahwasanya kerugian-kerugian yang mereka alami itu tidak banyak. Dan saya rasa juga dari tim pembicara kami dari awal sampai akhir kami telah menjelaskan kepada juri kenapa dari awal sampai akhir sudah banyak sekali hal yang akan lebih beresiko jika kita bawa ke jangka yang lebih panjang. Tapi saya rasa juri pihak mereka tidak pernah mencoba engage dengan kasus kami, dan yang di mereka hanya membawa tentang bagaimana saham itu ternyata sangat merugikan dan sebagainya, kayak ada orang yang mau investasi sampai 10 miliar dan lain sebagainya. Padahal saya rasa ini adalah kasus yang sangat tidak relevan, yang dimana di sini kita menyinggung pihak menengah ke atas, tapi mereka terus-terusan bilang bahwasanya banyak orang juga dari kelas menengah ke bawah yang mau berinvestasi, tapi malah mereka membahas tentang orang-orang yang akan menginvestasikan 10 miliar dan lain sebagainya. Saya rasa hal ini sangat tidak relevan, juri. Oleh karena itu mereka saja berkontradiksi dengan argumentasi mereka sendiri, dan saya rasa mereka sangat tidak memahami tentang kontekstualisasi pada hari ini. Oke, mari kita masuk kepada flash dari perdebatan hari ini. Jadi di sini saya rasa kita menyinggung tentang 3 flash, yaitu keuntungan, kerugian, dan juga risiko. Nah, jadi dari semua flash ini terdapat stabilitas yang harus kita jaga. Nah, dari BOB untuk pemerintah sendiri, prerogatifnya mereka adalah membuktikan jangka panjang tidak beresiko dan membuktikan kerugiannya di sisi mereka itu berkurang atau tidak terjadi. Namun juri, saya rasa dari awal mereka sudah salah dan sudah tidak dapat membuktikan bahwasanya jangka panjang itu tidak beresiko dan kerugiannya mereka itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dari awal hingga akhir kami telah menjelaskan terhadap bagaimana kondisi negara sekarang ataupun bagaimana kondisi jika kamu berinvestasi dan kamu hanya menunggu lama saja, yang membuat itu sebenarnya tidak memiliki apapun atau tidak memiliki keuntungan apapun di akhir nantinya. Nah, kenapa saya bilang kami menang dari flash ini? Mari kita lihat pembicara pertama mereka. Pembicara pertama mereka bilang bahwasanya di sisi kami kita punya banyak pilihan, terlalu banyak pilihan untuk berinvestasi. Oleh karena itu tidak semuanya bisa bertahan. Tapi saya rasa di sisi mereka punya lebih banyak pilihan. Contohnya ini saja emas. Emas itu punya banyak merek yang seperti Antam dan lain sebagainya. Yang dimana tidak semua emas ini lulus sertifikasi. Ada emas yang lulus sertifikasi nasional, internasional, atau bahkan tidak lulus sertifikasi. Yang dimana sebenarnya ini juga perlu edukasi, yang dimana edukasi tentang emas itu lebih mahal daripada edukasi tentang saham, Dewan Juri. Lalu yang kedua, mereka bilang seorang investor tidak punya kemampuan mengambil keputusan yang baik. Saya rasa ini tidak relevan. Kenapa? Karena di dunia sekarang yang sudah memiliki literasi digital dan lain sebagainya, saya rasa sekarang sudah sangat gampang untuk mengakses informasi, entah itu dari konten-konten ataupun dari jurnal dan lain sebagainya. Selain dari itu, saya rasa kalau misalnya kamu tertarik dengan investasi, kamu pasti juga akan mengikuti kelas-kelas kripto dan lain sebagainya, yang dimana itu berarti kamu punya kemampuan mengambil keputusan yang baik. Dan saya rasa mengambil keputusan yang baik juga perlu diterapkan di sisi mereka. Kenapa? Karena berarti mereka tetap berinvestasi, Dewan Juri. Mereka tetap berinvestasi walaupun itu di jangka panjang, entah itu investasi mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Itu juga butuh keputusan tentang bagaimana kamu merawat mereka. Nah, di sini mereka juga bilang tidak apa-apa dana keluar, tidak apa-apa banyak keluar dana di investasi jangka panjang, dan seberapa banyak dananya itu tidak penting untuk merawatnya. Tapi saya rasa tentunya dana yang keluar itu penting, terutama kamu sendiri bilang kamu mengeluarkan dana pribadimu sebagai investor. Dan yang kedua juga mereka bilang kalau injeksi perusahaan kita turun, maka keuntungan kita juga turun. Tapi saya rasa di sini itu juga sama dengan di sisi mereka. Malah di sisi mereka itu lebih sulit. Kenapa? Karena mereka akan bertentangan dengan krisis ekonomi dan lain sebagainya. Dan kenapa? Di sisi kami tidak kena krisis ekonomi, tidak, terima kasih. Karena di sisi kami krisis ekonomi yang akan berlangsung di 5-6 tahun ke depan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita investasi jangka pendek, Dewan Juri. Saya rasa kalau misalnya krisis ekonomi tidak akan langsung besok atau langsung beberapa jam kemudian kan. Krisis ekonomi itu perlu menunggu beberapa
Dewan Juri. Dan saya rasa mereka sangatlah bermain dengan kata, oh kalian tidak tahu kapan naik dan turunnya. Padahal di sisi mereka juga tidak tahu kapan naik dan turunnya krisis ekonomi Dewan Juri. Nah, mereka juga membawakan kasus-kasus tentang pemboikotan seperti KFC dan lain sebagainya. Tapi pertama ini worst case scenario. Dan yang kedua, perusahaan besar yang biasanya diboikot itu tidak sembarang orang bisa berinvestasi ke situ. Kenapa? Karena perusahaannya itu sudah besar. Mereka sudah gak perlu orang-orang yang bakal investasi kecil-kecilan Dewan Juri. Oleh karena itu saya rasa argumentasi dari mereka, dari pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 yang sebenarnya hanya mencoba untuk meng-tackle itu sebenarnya sudah salah dari awal. Nah, jadi mereka juga bilang bahwasanya perawatan tidak akan selalu terjadi, tapi saya rasa bukan hanya dinding jamuran, tapi juga air listrik, rumput, oli, bensin itu harus terjadi secara berkala. Yang pembicara pertama saya sudah menjelaskan dari sebelumnya. Oleh karena itu, kalau misalnya pengeluaran kamu semakin banyak dan kamu dalam krisis, tidak ada yang mau beli investasi kamu. Sangat bangga menjadi kontrak. Argumentasi yang baik ya, yang bicara menutup di sisi kontra, tapi kita sampai pada tahap pembicara penyimpul dan untuk pembicara penyimpul dari sisi kontra. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Lihatlah Juri, bahwa argumen dari tim pro ini hanya bisa standing kalau mereka bisa membuktikan dua hal. Yang pertama, mereka bisa membuktikan bahwa nilai emas, nilai properti ataupun nilai segala hal yang investasi jangka panjang ini akan tetap bisa memiliki value yang sangat bagus, dan ada bahkan orang-orang atau bahkan instansi yang ingin mengambil atau ingin membelinya pada saat krisis ekonomi yang tiba-tiba terjadi. Itu mereka harus buktikan. Yang kedua juga, bagaimana cara mereka bisa survive day to day pada saat mereka sudah menggunakan tabungan yang mereka sudah gobok-gobokkan, yang mereka gunakan untuk membeli emas dan itu pun juga membeli properti. Bagaimana cara mereka menggunakan sisa dari dana tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari, serta pun juga untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Baik, yang pertama, mereka diskusi terkait mekanisme kita. Nah, mereka terus berkata bahwa orang-orang dari menengah ke bawah mereka juga bisa melakukan investasi dan hal-hal, sedangkan di kita tidak bisa. Nah, saya akan memberikan reality check kepada mereka. Pertama, apabila kita ingin melakukan investasi emas dan properti, berapa harganya? Puluhan sampai ratusan juta. Yang kedua, di sisi kami juga apabila kita investasi saham sama Bitcoin atau kripto itu juga butuh puluhan sampai ratusan juta. Apa artinya? Artinya orang-orang yang menengah ke bawah itu tidak bisa actually untuk investasi hal-hal seperti begitu. Karena mengapa? Mereka hanya memiliki gaji yang limited dari 2 sampai 3 juta ini. Plus juga mereka juga memiliki limit kebutuhan, karena mereka harus memiliki kebutuhan primernya itu yang pertama sebagai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan agar bisa survive dalam status quo yang sudah sangat predatorial bagi mereka ini. Artinya mereka sudah tidak punya waktu sama sekali untuk melakukan investasi dan bahkan pun modalkan. Oke, yang kedua, mereka diskusi terhadap kasus kami. Kasus dari pembicara pertama saya yang talking about investasi jangka pendek yang lebih menguntungkan. Bahkan pun kita juga yang pembicara kedua terkait urgensi status quo, di mana kami sudah memportray bagaimana status quo ini mereka tidak akan menunggu tempo dari investasi jangka panjang, tetapi melainkan mereka akan menunggu untuk menjatuhkanmu. Artinya apa? Kita membutuhkan strategi di mana itu lebih fleksibel. Yang pertama, kedua, strategi yang bisa langsung dilakukan pada saat itu juga. Yang kedua lagi, kami juga sudah memberikan bahwa sebenarnya itu di sisi kami itu saham kami itu lebih signifikan value-nya. Kami bahkan sudah memberikan kepada panelis bahwa ada terdapat 3 skenario, mulai dari best case scenario, moderate case scenario, best case scenario. Di mana best case scenario kami bahwa apabila harga saham tersebut tiba-tiba naik di jam itu, maka orang tersebut juga sudah memiliki strategi untuk bisa menjualnya langsung sehingga mereka mendapatkan profit semaksimal mungkin agar mereka bisa balik modal. Dan yang kedua, apabila mereka mau talking about like moderate case scenario, artinya mereka bisa melakukan dari prediksi dari agensinya bahwa akan melonjak dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depannya. Artinya mereka bisa
Bitcoin dan yang lain-lain akan turun, tapi kami sudah menanganinya dengan tiga poin yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Jadi artinya kami sudah melakukan engagement kepada mereka, tapi mereka tidak ingin engage kepada dunia kami karena mereka tinggal di dunia yang utopia. Mereka tidak memiliki jawaban sama sekali atau kesanggahan sama sekali bahwa sebenarnya definisi stabilitas ekonomi individu itu sebenarnya bukan dalam artian mereka mendapatkan penghasilan yang secara stabil atau mendapatkan investasi yang lama atau mendapatkan tabungan, tapi sebenarnya stabilitas ekonomi individu itu merupakan orang-orang yang dapat mengimbangi keadaan status quo yang instability. Apalagi kami sudah berkata bahwa di saat sekarang mata uang itu sudah turun dan minimal itu semua kebanyakan bahkan pun harga emas itu ikut turun. Artinya sudah hampir untuk menjadi krisis ekonomi. Artinya orang-orang itu harus mempersiapkan segala uang agar bisa survive dalam waktu sekarang. Apa saja clashes-nya? Ada 2 clashes. Yang pertama, strategi mana yang sudah sesuai untuk mengimbangi keadaan yang sekarang. Kami rasa untuk strategi jangka pendek ini kami rasa strategi yang sangat fleksibel, apalagi strategi yang sangat cepat. Karena mengapa? Karena saham yang kalian lakukan, investasi yang kalian lakukan kepada saham perusahaan atau kayak Bitcoin dan skenario dan kripto itu, kalian bisa langsung menjualnya di waktu itu juga. Jadi apabila kalian sudah tiba-tiba ada krisis ekonomi dan segala hal, itu kan sudah diprediksi oleh agen kalian dan segala hal. Apabila juga kalian sudah memiliki agen, tentunya orang-orang ini yang sudah menggunakan, mereka sudah punya modal untuk pergi ke kelas kripto, mereka punya kelas untuk belajar. Sebenarnya mereka sudah memiliki koneksi kepada orang-orang yang pintar dalam hal-hal ini. Artinya sudah merasa aman, itu sudah strategi cepat. Mereka sama sekali dalam ini strategi whatsoever untuk mengimbangi instability dari status quo. Artinya kelas pertama itu benar, dan kedua itu kelas terkait stabilitas individu ekonomi. Artinya kita lebih stabil. Baiklah, maka dari itu saya rasa saya sangat bangga menjadi tim kontra, dan saya rasa panelis apabila Anda ingin orang-orang bisa memiliki strategi yang bagus, artinya menangkan tim kami. Menit 20 detik akan saya mulai. 3, 2, 1. Saya rasa lihat bagaimana pada akhirnya siapa yang bisa memenangkan debat ini adalah siapa di sisi mana yang bisa pada akhirnya menunjukkan bahwasanya investor itu akan tetap stabil juga pada akhirnya ketika ada suatu kasus misalnya terjadi status quo seperti inflasi ataupun lain-lain bahkan posisi oposisi sudah membawakan itu. Tapi saya rasa pun saya bilang kalau misalnya tadi saya rasa di P1 saya sudah bilang bahwasanya alasan kenapa orang-orang seorang investor itu mau untuk investasi adalah bagaimana pada akhirnya mereka punya simpanan di masa depan bila suatu saat nanti mereka memiliki ketidakstabilan ekonomi. Tapi beberapa respon terhadap kasus oposisi yang bilang kenapa adanya jangka pendek itu buruk. Satu, kalau mereka bilang pasti itu tidak akan sesuai ekspektasi. Saya akan bertanya, kalau kamu mau investasikan emas sebanyak 500 gram dan kamu simpan di pegadaian, maka kalau kamu ambil emasmu tidak akan berubah menjadi emas 100 gram. Makanya dari mana pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi kita terjadi. Pun saya rasa, tapi dua terkait faktor internal yang mereka bilang pada akhirnya investasi aset itu perlu untuk biaya yang lebih banyak lagi. Dan saya sudah mitigasi di P1 saya bahwasanya bagaimana seorang investor itu mau untuk berinvestasi karena pada akhirnya kita punya uang, mereka punya dananya. Maka kalau kamu tidak punya uang untuk berinvestasi, maka kamu tidak akan melakukan investasi itu. Kamu lebih pilih untuk menunggu lagi pada akhirnya. Tapi maksud pertanyaan yang terbesar dari sisi kami, karena pada akhirnya sisi oposisi itu masuk pada perdebatan ini dengan bilang kami dari tadi itu menyebutkan bahwa kamu mendengar bahwa itu akan dapat berinvestasi. Pun saya rasa kamu yang dismisif, karena pada akhirnya penggambaran yang kami bawakan terkait investor adalah bagaimana pada akhirnya investor yang sudah memiliki pendanaan ataupun sudah memiliki banyak uang yang mau mereka investasikan, bukan orang-orang miskin yang pada akhirnya kita paksa untuk bukan berarti orang-orang miskin yang kita paksa untuk berinvestasi. Tapi mari kita bahas terkait pada sisi mana sebenarnya yang dapat menyelesaikan masalah. Satu, saya rasa isu-isu inflasi yang hendak dikeluarkan dari tadi pada akhirnya
representasi musuh kita. Satu,